Assalamualaikum, selamat datang di pembelajaran sejarah Indonesia kelas 10. Kali ini kita akan belajar mengenai konsep berpikir diakronik dan sinkronik. Istilah dari kata diakronik ini sendiri sebenarnya adalah dari istilah bahasa Yunani. Istilah itu ialah diaserta kronos, di mana makna dia sendiri mempunyai arti jalan sebagai melampaui, melalui, atau juga melintas. Sedangkan untuk kata kronos mempunyai arti sebagai waktu. Jadi bisa atau dapat diartikan apabila diakronik ini merupakan suatu hal yang melalui, melampaui, dan juga melintas batasan waktu tertentu. Diakronik ini mempunyai beberapa ciri-ciri diantaranya sebagai berikut. 1. Memanjang, berdimensi waktu. 2. Terus bergerak, hubungan kuasalitas. 3. Sifatnya itu naratif, berproses serta bertransformasi. 4. Sifatnya itu dinamis. 5. Lebih menekankan pada proses durasi. 6. Digunakan di dalam ilmu sejarah. Berpikir diakronik adalah cara berpikir kronologis di dalam menganalisis sesuatu, sehingga dalam konsep diakronis sebuah peristiwa sejarah diuraikan dengan prinsip memanjang dalam waktu. Namun menyempit dalam ruang dalam arti dalam konsep diakronik tidak terlalu mementingkan pembahasan yang mendalam terhadap suatu aspek dalam peristiwa tersebut. Akan tetapi sebuah peristiwa lebih difokuskan pada urutan peristiwa sejak awal sampai akhir. Sejarah adalah ilmu diakronis, yang artinya ialah lebih mementingkan proses. Sejarah akan membicarakan suatu kejadian atau peristiwa tertentu yang terjadi di suatu tempat tertentu itu sesuai dengan urutan waktu kejadiannya. Contoh penerapan berpikir diakronik dalam peristiwa sejarah. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai konsep berpikir sinkronik. Sinkronik ini sendiri berasal dari bahasa Yunani, yakni dari kata sin yang artinya adalah dengan, serta kronos yang memiliki arti waktu. Metode sinkronik ini lebih menekankan kepada struktur, yang maksudnya meluas dalam ruang, jadi tidak berusaha untuk bisa atau dapat menarik kesimpulan mengenai suatu perkembangan kejadian atau peristiwa yang berpengaruh di kondisi saat ini, tapi hanya untuk menganalisa suatu kondisi saat itu. Ada beberapa ciri sinkronik di dalam mempelajari suatu kejadian atau peristiwa sejarah, di antaranya. 1. Mempelajari peristiwa atau kejadian yang terjadi saat masa tertentu. 2. Di dalam mempelajari peristiwa atau kejadian selalu memfokuskan terhadap adanya pola-pola, gejala-gejala serta juga karakter. 3. Tidak memiliki konsep perbandingan. 4. Mempunyai jangkauan yang lebih sempit. 5. Mempelajari dengan secara mendalam. 6. Kajiannya juga yang sistematis. 7. Sifatnya adalah horizontal. Kesimpulan pada pembelajaran ini yakni, peristiwa sejarah tidak akan lepas dalam konsep ruang dan waktu. Ruang merupakan tempat suatu peristiwa itu terjadi sedangkan waktu adalah saat terjadinya peristiwa sejarah. Konsep berpikir diakronik menekankan sifatnya yang kronologis. Sedangkan konsep berpikir sinkronik cenderung menguraikan masalah-masalah atau pembahasan pada satu peristiwa. Diakronik cenderung memanjang, sedangkan sinkronik cenderung meluas. Sekian pembelajaran kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.